Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPA kelas 5 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan bahasan IPA terkait pencernaan. Baik teman-teman, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim dan murojaah surat Al-Alaq 1-5. Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tasdiq, shadaqallahul 'azim. Untuk dalil Quran, Ustazah akan ambil surat Fussilat, surat ke-41 ayat 53. Ustazah bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Artinya adalah kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Yang akan kita garis bawahi adalah bahwasanya Allah akan memperlihatkan keajaiban, tanda-tanda kebesaran di dalam diri kita. Nah, bagaimana kita tahu keajaiban itu? Yuk kita pelajari di sistem pencernaan. Kita akan melihat organ pencernaan pada hewan terlebih dahulu. Yang pertama, ada yang memiliki organ tembolok, empedal, lambung, atau usus. Nah, berikut kita lihat pencernaan pada hewan serangga. Hewan serangga makan menggunakan mulut. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke tembolok. Tembolok itu adalah tempat penyimpanan sementara makanan. Makanan yang disimpan masuk ke empedal. Empedal adalah lambung pengunyah yang berfungsi untuk melumatkan dan menghancurkan makanan. Nah, setelah makanan hancur, maka makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim, lalu masuk ke usus untuk diserap. Sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Hewan berikutnya adalah hewan pemamah biak atau dikenal dengan kata ruminansia. Allah menciptakan hewan ini dengan sistem pencernaan yang unik. Lambung ruminansia terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ini adalah bagian dari lambung. Nah, kita lihat sistem pencernaannya adalah sebagai berikut. Jadi makanan yang sudah dimakan oleh mulut itu langsung ke tempat yang namanya rumen. Di dalam rumen fungsinya sebagai gudang sementara penyimpanan makanan diteruskan ke retikulum. Nah, di retikulum ini makanan akan berbentuk gumpalan yang masih kasar. Jadi belum berupa makanan yang siap diserap ya, masih dalam gumpalan kasar. Nah, dalam gumpalan kasar ini kemudian dimamah kedua kalinya di mulut ketika sapi dalam keadaan tenang istirahat ya. Nah, dari mulut makanan ditelan kembali karena sudah dimamah dan sudah agak halus ya. Makanan ditelan kembali untuk diteruskan ke omasum.
Nah, di omasum ini ada kelenjar yang bercampur dengan tadi gumpalan yang kasar yang tadi, dan terus dilanjutkan ke abomasum, yaitu perut yang sebenarnya dalam proses pemamah biakan. Nah, di abomasum ini terjadilah proses pencernaan secara kimiawi oleh enzim. Setelah makanan masuk ke abomasum yang berfungsi untuk mematikan bakteri jahat yang ada dalam makanan, lalu alur berikutnya adalah sari-sari makanan kemudian diserap oleh usus halus dan sisa pencernaan dibuang melalui anus. Adapun sistem pencernaan pada ikan, organnya adalah mulut, lalu kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Teman-teman bisa melihat jalur warna hijau, nah itu adalah organ pencernaan pada ikan. Pada sistem pencernaan burung dimulai dari paruh ke kerongkongan, lalu tembolok yang merupakan tempat penyimpanan sementara makanan, masuk ke lambung. Nah, lambung ini adalah lambung kelenjar dan lambung pengunyah. Lambung pengunyah bisa juga disebut dengan empedal. Lalu makanan masuk ke usus, diserap, dan akhirnya dikeluarkan melalui kloaka. Untuk organ pencernaan reptil terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Nah, kloaka ini adalah tempat pembuangan sisa pencernaan. Kita akan masuk ke keajaiban yang Allah berikan dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan ini kita semakin dekat dengan Allah. Nah, organ cerna dalam manusia itu ada 11 macam. Yang pertama 11 jenis, 11 urutan. Yang pertama adalah rongga mulut, kerongkongan, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus halus, usus besar, usus buntu, umbai cacing, dan anus. Di rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air liur. Nah, giginya tuh ada 3 macam juga ya, ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Di rongga mulut ada pencernaan secara mekanis di mana makanan itu dikunyah oleh gigi. Kelenjar ludah yang menghasilkan air liur dan enzim amilase. Jadi di mulut itu ada juga pencernaan kimiawi. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilo menjadi zat gula. Jadi kalau teman-teman makan nasi agak lama, itu lama-kelamaan terasa manis. Coba deh. Setelah makanan dikunyah, maka masuk ke kerongkongan. Nah, kerongkongan ini adalah tabung yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung, mulai dari faring sampai ke lambung. Nah, di dalam kerongkongan ada yang namanya gerakan peristaltik, di mana makanan bisa terdorong ke lambung. Gerakan peristaltik itu artinya yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan sehingga makanan itu masuk ke lambung. Nah, setelah dari kerongkongan, maka makanan masuk ke lambung. Lambung berada di sebelah kiri atas rongga perut. Nah, di dalam lambung, makanan yang sudah dikunyah oleh gigi itu akan masuk dilumat lagi dengan bantuan getah yang dihasilkan oleh lambung. Nah, getah ini mengandung asam klorida dan enzim. Apa saja enzimnya? Yang pertama adalah enzim pepsin yang berguna untuk merubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein, dan asam klorida berfungsi membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Ini adalah getah-getah yang dihasilkan oleh lambung. Usus halus merupakan organ berikutnya setelah lambung yang panjangnya itu mencapai 6 hingga 7 meter. Nah, di usus halus ini ada 3 bagian ternyata teman-teman. Ada yang namanya usus 12 jari atau disebut dengan duodenum, usus kosong dengan disebut jejunum, dan usus penyerapan disebut ileum. Nah, perhatikan
perhatikan di sini ada warna yang berbeda ya teman-teman. Untuk usus 12 jari atau duodenum ini disebut 12 jari karena memang panjangnya itu 12 jari tangan orang dewasa. Makanan yang ada di usus 12 jari itu dicerna dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreasnya ini mengandung enzim amilase, berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula. Enzim tripsin mengubah protein menjadi asam amino, dan enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Terakhir adalah usus besar. Nah, usus besar ini bersambungan dengan usus halus di rongga perut bagian bawah sebelah kanan. Usus besar terdiri dari usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Awal dari usus besar itu disebut usus buntu. Nah, di bagian usus buntu terdapat satu tambahan usus yang disebut umbai cacing. Bagian akhir dari usus besar adalah anus. Jadi di usus besar tidak lagi ada penyerapan sari makanan, hanya menyerap air saja. Di usus besar pun terdapat bakteri pembusuk yang berfungsi untuk membusukkan ampas makanan sehingga dibuang menjadi kotoran. Nah, kotoran ini dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Berikut adalah gangguan pada organ pencernaan manusia. Sariawan adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Sariawan ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih, dan pengobatannya dengan mengolesi obat sariawan sesuai petunjuk dokter dan mengkonsumsi vitamin C. Sakit gigi yaitu rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Terjadi pada pulpa yang mengalami peradangan. Nah, pulpa ini adalah lapisan terdalam gigi yang terdiri atas pembuluh saraf dan darah. Penyebab radang itu bisa dengan pembusukan gigi, luka pada gusi, atau tampilan gigi yang rusak. Nah, yang menderita sakit gigi itu akan merasakan rasa nyeri, pusing, atau bahkan demam. Pengobatannya bisa dengan gosok gigi secara teratur atau minum obat sesuai dengan resep dokter. Penyakit berikutnya pada organ pencernaan manusia yaitu MAH, ya. Penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. Penyebabnya adalah luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping penggunaan obat-obatan. Pengobatannya sesuai dengan resep dokter dan makan secara teratur. Nah, di sini Ustazah memberikan pengayaan terkait dengan tinja yang biasa kita keluarkan ketika kita mengalami tipe nomor 1, 2, dan 3, maka kita dalam keadaan sulit buang air besar atau konstipasi. Adapun di nomor 6 dan 7, maka kita mengalami diare. Penyakit berikutnya yaitu apendisitis atau biasa kita kenal dengan nama usus buntu. Apendisitis yaitu pembengkakan atau peradangan usus buntu yang ada di umbai cacing. Penderita usus buntu mengalami gejala sakit di sebelah kanan ketika ditekan, perut kembung, hilang nafsu makan. Pengobatannya itu adalah dengan operasi pengangkatan usus buntu. Penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia disebabkan oleh makanan yang telah basi. Jadi mengkonsumsi makanan yang telah basi, mengkonsumsi makan dan minuman yang tidak bersih, kemudian makan tidak teratur, junk food, sering jajan. Penyebab lainnya adalah kurangnya asupan makanan berserat bagi tubuh. Oleh karena itu, salah satu cara menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan menjaga kebersihan makanan dan juga mengkonsumsi makanan dengan kandungan gizi yang seimbang dan dibutuhkan oleh tubuh. Berikut adalah piramida makanan yang bisa kita jadikan acuan makanan sehari-hari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan materi tentang
pencernaan, teman-teman lebih menghargai arti kesehatan organ pencernaan. Sudah terbiasa mengkonsumsi makanan berserat dan menjauhi makanan-makanan yang enak tetapi membahayakan organ pencernaan kita. Kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.